Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan dari sebuah sotoh. Firman Tuhan terambil dari 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai dengan 4. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Perhatikan, ketika seseorang tidak menyibukkan dirinya dan pikirannya untuk sesuatu yang benar, maka dia akan menyibukkan dirinya dari pikiran dengan sesuatu yang tidak benar. Sebaliknya, perhatikan kata-kata orang bijak yang pernah saya kenal. Maaf, saya tidak sempat memikirkan ajakan Anda untuk berbuat hal yang tidak benar, karena pikiran dan diri saya sibuk dengan hal-hal berguna. Kira-kira seperti itulah kaitannya perbuatan dosa yang dilakukan Daud yang diawali dari sotoh istana. Daud adalah seorang raja dari bangsa yang terbilang besar saat itu. Sebagai raja, Daud mempunyai kekuasaan atas apa saja di kerajaannya, termasuk kekuasaannya atas bawahannya untuk menyuruh mereka maju berperang. Dikatakan bahwa pada waktu itu musim perang telah dimulai, sementara pasukan Israel maju untuk berperang. Daud malah enak-enakan berada di istananya. Alkitab tidak menjelaskan apakah saat itu Daud sibuk untuk melakukan urusan di istananya, namun jelas dikatakan bahwa Daud sempat berjalan-jalan di atas sotoh istananya. Dari sotoh inilah dosa itu muncul. 2 Samuel pasal 11 ayat 2 menjelaskan bahwa suatu kali pada waktu perang, yaitu ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Dari sotoh itu Daud melihat seorang perempuan sedang mandi, yang dikatakan bahwa perempuan itu sangat elok rupanya. Sotoh sama artinya dengan atap atau pelataran atas rumah, di mana rumah termasuk istana kerajaan orang Yahudi berbentuk datar, tidak lancip. Kalau sotoh di rumahnya biasanya difungsikan untuk menjemur jerami, sehingga menjadi biasa seseorang perempuan bekerja di sotoh juga. Bisa digunakan untuk merenung atau bermeditasi. Namun apapun itu fungsinya, baik di rumah maupun di istana, orang bisa berjalan-jalan di atas sotoh. Dijelaskan bahwa saat itu Daud sedang memanjakan dirinya dengan berjalan-jalan di sotoh. Ternyata dosa menghampiri dirinya di sana. Tanpa sengaja Daud melihat Batseba yang sedang mandi. Naluri kelaki-lakiannya muncul. Andai saja Daud bisa menguasai diri, maka penglihatan yang tidak disengaja itu tentu tidak akan menimbulkan perbuatan dosa. Namun kita tahu bahwa akhirnya Daud berbuat dosa. Di satu sisi terlalu sibuk bekerja sehingga kita melupakan istirahat dan kebutuhan rohani. Itu pun tidak baik. Di sisi lain, terlalu santai juga tidak baik, karena biasanya orang yang santai akan tergoda dengan pikiran-pikiran yang tidak benar, apalagi jika ditambah dengan penglihatan yang tidak benar juga. Oleh sebab itu, kita tidak boleh terlalu bermalas-malasan. Kalaupun
kita akan santai untuk beristirahat, tetaplah berusaha untuk selalu memikirkan hal-hal yang benar. Kita juga harus senantiasa mengisi kehidupan dengan berbagai macam kegiatan yang berguna. Jangan sampai sementara orang lain sibuk, kita malah malas. Ini berguna untuk menghindari atau mengalahkan datangnya godaan untuk berbuat dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan aku untuk mengalahkan kemalasan dan untuk terus berpikir hal yang benar, sehingga aku tidak tergoda untuk berbuat dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam lam, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam lam, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan